Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Sabri Ramadan. Nama saya Reja Fazara Nur. Di sini kami dari Bigni Company akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi penjualan online toko minuman AHM berbasis website. Yang pertama yang kami akan jelaskan yaitu adalah Software Requirement Specification atau SRS. Pada Software Requirement Specification ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Toko AHM ini merupakan toko grosir minuman yang masih melakukan semuanya secara manual atau belum terkomputerisasi. Salah satunya pencatatan secara manual, kemudian pemberian informasi tentang promosi produk masih secara mulut ke mulut yang bisa menyebabkan atau menimbulkan informasi untuk konsumen mengetahui adanya promosi pada suatu produk. Kemudian juga ada pada transaksi pembelian. Transaksi pembelian yang terjadi pada toko AHM ini masih dilakukan secara langsung atau datang ke toko AHM dan menjadi salah satu kesulitan untuk para konsumen yang berjarak jauh dari toko AHM yang enggan datang ke toko AHM karena masalah jarak. Dengan ini, kami mengusulkan solusi dengan perancangan sistem informasi penjualan online toko minuman AHM berbasis website. Kemudian yang kedua ada tujuan. Nah, yang pertama yaitu memudahkan konsumen dalam mencari informasi mengenai harga produk, stok produk, serta promosi yang ada pada toko grosir AHM. Yang kedua, mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan atau pembelanjaan secara online tanpa harus datang ke toko grosir AHM. Dan yang ketiga, mempermudah pencatatan pelaporan serta mempermudah pemberitahuan informasi tentang kenaikan harga pada toko grosir AHM. Yang ketiga ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini mencakup 3 poin. Yang pertama yaitu dokumen ini mencakup kebutuhan pembuatan website guna menyimpan dan mengarsipkan berkas atau file penjualan pada toko grosir AHM. Yang kedua, data yang diolah berupa data produk, data customer, data pesanan customer, serta data pelaporan. Dan yang ketiga, sistem website ini dibangun hanya untuk digunakan oleh pemilik toko grosir minuman AHM saja. Baik, perspektif produk. Sistem informasi penjualan online toko grosir AHM atau Sipotodir merupakan sebuah sistem informasi berbasis website yang dibangun untuk memudahkan pembeli dalam berbelanja serta memudahkan pemilik dan pegawai dalam melakukan pencatatan administrasi tentunya. Sistem ini nantinya akan dikelola oleh pegawai yang bertugas sebagai admin. Sistem ini memiliki beberapa fitur maupun menu terkait pencatatan produk, pencatatan data pelanggan, pencatatan laporan, pengelola pesanan, dan pengelolaan lainnya. Selanjutnya ada software interface. Sistem operasi yang digunakan oleh user yaitu merupakan semua tipe platform. Untuk sistem operasi yang digunakan sebagai pembangun aplikasi yaitu Windows 11. Data yang digunakan yaitu database MySQL dan Thesaurus Bahasa Indonesia. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Framework yang digunakan yaitu Django, dan untuk browser merupakan semua unit browser. Hardware interface. Selanjutnya ada keyboard, mouse, dan monitor. Keyboard merupakan salah satu alat atau proses penginputan informasi yang dibutuhkan oleh sistem, baik itu karakter, angka, maupun simbol lainnya. Selanjutnya ada mouse, dapat membantu sistem dalam mengenali inputan dari pengguna dengan cara mengklik. Selanjutnya monitor, dapat membantu pengguna untuk mengetahui ataupun menampilkan output yang ditampilkan oleh sistem sebagai perantara komunikasi. Ada batasan sistem yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu sistem ini tidak menyediakan fitur registrasi. Yang kedua, hak akses user untuk memasuki sistem hanya bisa dibuatkan oleh admin. Yang ketiga, sistem mampu memproses data login admin dan user. Yang keempat, sistem mampu mengelola data akun admin dan user. Yang kelima, sistem mampu mengelola data arsip berupa pesanan produk.
data pembeli. Kemudian sistem juga dapat menampilkan dan mencetak laporan. Yang selanjutnya, sistem menyediakan fitur penjualan, dan yang terakhir, sistem mampu mengelola data pelanggan dan data produk. Lalu ada use case diagram. Nah, use case diagram itu aktornya itu ada admin dan pembeli, di mana admin dan pembeli ini bisa melakukan login. Kemudian pada sisi pembeli itu ada use case pemesanan, di mana use case pemesanan ini pembeli itu bisa melakukan memilih produk, menambah produk serta check out produk, melakukan pembayaran, melakukan rating terhadap website atau penjualan toko grosir AHM, serta tampilan promosi. Sedangkan di sisi admin itu memiliki banyak use case induk yang akan disebutkan. Yang pertama itu adalah use case kelola produk, yang nantinya bisa menambah produk, mengedit produk, serta menghapus produk. Kemudian ada use case kelola data pembelian, di mana bisa menambah data pembelian, menghapus data pembelian, serta mengedit data pembelian. Lalu ada kelola laporan. Di kelola laporan ini bisa mengedit laporan, cari laporan, serta menambah laporan. Kemudian ada kelola pesanan, di mana bisa melihat pesanan dan mencari pesanan. Lalu ada kelola rating, yaitu bisa menanggapi rating, melihat rating, dan laporan rating. Lalu ada kelola kategori produk, bisa menambahkan kategori, menghapus kategori, serta mengedit kategori. Dan yang terakhir adalah use case kelola promosi, di mana bisa menambah promosi, menghapus promosi, dan mengedit promosi. Kemudian di paling bawah itu ada logout, di mana admin dan pembeli itu melakukan logout jika sudah melakukan transaksi pembelian ataupun pengeditan pada suatu website. Aktor yang terlibat yaitu ada admin dan pembeli. Admin di sini yaitu orang yang berhak atau memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan, entah kelola data pembeli, data laporan, kelola pesanan, kelola rating, dan kelola lainnya. Pembeli di sini yaitu orang yang melakukan aktivitas transaksi seperti pemesanan melalui platform online. Use case yang digunakan antara lain ini hanya sebagian, yaitu ada login, merupakan proses melakukan login bagi admin ataupun pembeli. Pemesanan merupakan proses transaksi pemesanan produk secara online yang dilakukan dengan cara memilih kategori yang tersedia. Memilih produk merupakan proses pemilihan produk yang akan dipesan. Menambah produk dengan cara menambahkan jumlah produknya berapa. Check out produk yaitu merupakan proses melakukan pemesanan. Pembayaran merupakan proses pembayaran setelah pemesanan yang dilakukan tadi. Rating yaitu merupakan proses penilaian atas pemesanan yang telah dipesan tadi bagaimana. Selanjutnya ada tampilan promosi, merupakan tampilan-tampilan yang berisi dengan promosi tentunya. Kelola produk merupakan proses mengelola data produk yang meliputi penambahan, pengeditan, penghapusan, dan penyimpanan produk. Lalu ada use case skenario. Use case skenario ini adalah tahapan selanjutnya setelah membuat use case diagram, di mana use case diagram itu pasti memiliki satu use case skenario. Contohnya yaitu pada use case skenario login. Nah, nama use case-nya itu adalah, atau nama use case diagramnya itu adalah login, kemudian nama aktornya itu ada admin dan pembeli. Kemudian ada prekondisi, yaitu aktor harus melakukan login ketika akan masuk ke website dan melakukan pemesanan. Aksi yang dilakukan oleh aktor itu admin dan pembeli mengklik tombol login, kemudian reaksi sistemnya itu sistem menampilkan form username dan juga password. Kemudian aksi aktor juga admin dan pembeli mengisi form password dan username.
kemudian mengklik login. Nah, reaksi dari sistemnya itu memverifikasi data login, kemudian sistem menampilkan tampilan halaman utama dan menampilkan kembali halaman login. Pas kondisinya itu, aktor berhasil melakukan login dan dapat melakukan pemesanan pada sistem informasi penjualan online toko minuman AHM. Kemudian ada skenario alternatif, yaitu data login tidak valid, kemudian sistem akan memberikan peringatan data login atau tidak valid, dan aktor melakukan login kembali dengan data yang valid. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini adalah tahapan setelah pembuatan use case skenario. Nah, pada tahapan activity diagram ini sebenarnya hampir sama seperti use case skenario, namun cara pengimplementasi penjelasannya itu menggunakan diagram ataupun simbol. Nah, seperti contoh di atas yaitu ada aktor dan sistem. Di sini masih menggunakan nama use case login. Jadi aktor itu pilih login, kemudian sistemnya itu memberikan reaksi, menampilkan fitur username dan password. Kemudian aktornya itu mengisi form, lalu sistemnya itu akan memverifikasi login. Jika loginnya benar, maka dapat menampilkan halaman home, kemudian selesai. Dan jika salah, maka akan mengulang atau menampilkan halaman login kembali. Selanjutnya ada IRD, yaitu pembeli memiliki keterkaitan antara ID, nama, alamat, dan nomor telepon dengan cara melakukan pemesanan. Pemesanan juga memiliki keterkaitan yaitu dengan tanggal, ID pembeli, produk ID, dan jumlahnya. Lalu pemesanan diproses melalui penjual. Penjual juga terdapat beberapa keterkaitan yaitu ID penjual, nama penjual, alamat, dan nomor handphone. Dan penjual mengambil produk yang telah dipesan tadi, yaitu di dalamnya terdapat harga, ID barang, nama barang, dan stok. Lalu produk ini diberikan kepada pembeli. Selanjutnya pergi ke tampilan UI UX. Ini hanya beberapa tampilan UI UX yang saya tampilkan dalam presentasi saat ini, yaitu tampilan login, tampilan beranda di sini berisi dengan produk-produk yang berkait dengan perusahaan kami yang sedang diambil ini. Selanjutnya ada kategori produk. Kategori produk di sini berisikan kategori-kategori produk yang nantinya apabila diinputkan, misalnya pencarian yogurt, nanti muncul berbagai jenis produk yogurt. Sehingga dengan mudah untuk kita nantinya melakukan pemesanan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.